no, why don't you become an entrepreneur? I'll invest in you. Hah? Gue gak kepikiran kan. Akhirnya, wah, dikenal-kenalin beneran gue dikasih duit sama dia. Gitu. Terus? Ya itu modal gue untuk bikin mapan. So you should help the women in your country, dia bilang gitu. Do it yourself gitu. Have an Indonesian, build an Indonesian company, dia bilang gitu. Yeah. Dan menurut gua, I think the future of even venture capital di Indonesia will be led by women. Yeah. Bringing more fellow women entrepreneurs into the room gitu. Jadi gue bangga banget gitu. Ada yang kayak dari Papua, ada yang dari Padang, ada yang umurnya lebih dari 50 tahun. And it's very empowering gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Halo semua, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini seru banget karena gue gak kehadiran cuma satu orang, gue kehadiran dua orang yang sangat luar biasa. Mereka juga mensupport gue di acara Elevate Women. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu Elevate Women, jadi Elevate Women itu adalah acara yang kita inisiasikan bersama-sama untuk mencari lebih banyak lagi women entrepreneurs di industri kreatif untuk mendapatkan kesempatan pitching dan juga mendapatkan kesempatan untuk diinvestasi oleh the investors. Nah, dua orang yang hadir hari ini bersama gue adalah salah dua dari investors. Halo, hai, ada Aldi, merupakan ex-CEO GoPay dan co-founder dari Mapan, dan ada juga Nico, CEO Berry Ventures. Hai guys. Hey, halo guys. Guys, apa kabar? Baik. Sehat selalu. Paling I'm penting good, sehat sekarang. alhamdulillah. Ya. Sehat. Paling penting sehat. Kesehatan Betul. nomor satu hari ini. How's pandemic treating you 2021 gimana? Better, I think vaksin membawa banyak harapan ke Yeah. banyak orang. Jadi Yeah. gue sih optimis. Malah tambah sibuk gak sih? Makin sibuk. Makin because, sibuk kan? Yeah. Because kalau menurut gue gini, pandemi is once in the lifetime event. This is an opportunity, I guess, to for Berry Ventures at least to catch up with MDI misalnya, ya kan? To catch up with Mandiri Capital, with catch up with the rest of the industry. Ya. Gitu. Dan I guess pandemi always give you an opportunity untuk to kind of reset yourself Ya. as a person, become better person, right? Gue kan kemarin jadi board advisor Halodoc kan. Iya. Terus kayak selama ini kan kalau di startup kan matriksnya adalah oke, berapa user yang transacting, Iya. berapa customer yang beli, what's the Iya. revenue gitu. Tapi di masa ini kayaknya kelihatan banget Indonesia tuh gotong royong buat bantu vaksinasi gitu. Jadi Yes. di Halodoc itu kita pokoknya fokusnya oke, berapa orang yang divaksin gitu. Terus siapin drive-thru center, BUMN bikin, semuanya bikin, dan kayak dapetin cita-cita dari teman-teman yang bilang, oh thank you ya, drive-thrunya enak, orang tangguh divaksin, gue ngerasa aman tuh kayaknya gimana ya, meaningful aja gitu. Gue setuju sih, menurut gue I think pandemi ini membuat kita, kan gue selalu merasa kalau ada keterbatasan selalu ada opportunity baru kan. And especially for the creative industries ya. Makanya kenapa Elevate Women we focus on creative industries, karena menurut gue creative entrepreneurs itu malah di masa-masa seperti itu justru rise. Betul. They have a very great innovations and so on. Nah, before kita talking about Elevate Women, which we support women entrepreneurs di industri kreatif, let's talk about you guys first. Ceritain dong soal kayak, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, your career path in short. Gue lumayan lama sih di industri ini, di awal tahun 2000-an mungkin ya. Ketika gue lulus dari kuliah, if you're a fresh grad masuk ke kerjaan dilihat tentunya satu jurusan lu apaan gitu kan. Yang kedua GPA dan yang lain masih. It matters back in the day. Yeah. Terus gue, I studied in Oregon. Terus gue pindah ke SF karena keluarga gue ada di sana. Terus yang mau menerima gue cuma industri.com hari itu, still .com hari itu. It was I think in the middle of a .com boom in San Francisco. Udah lama ya? Lama. Tahun berapa tuh? Gue tua gila, tahun 2000. 2000. I don't know if you are old enough to remember misalnya ada pets.com hari itu atau cosmo.com atau ada webband hari itu. It was like the name of the companies hari itu yang dominate Silicon Valley. Yes. Yahoo hari itu still, Google wasn't around, atau it even wasn't significant enough hari itu. Terus dan gue ngelihat, this is very exciting industry karena mereka nggak nanya GPA gue gitu. Mereka nanya sebenarnya jurusan lo apaan? Gue bilang jurusan gue,
I have double major in strategic management and anthropology, but they were more interested in the anthropological studies that I did gitu kan ya kan. Nah anyway, fast forward terus gue percaya apa yang terjadi di Amerika saat itu mungkin akan terjadi di Indonesia, di seluruh dunia lah, Indonesia, Asia Tenggara. Terus 2011 gue bikin one of my ventures pertama kali itu 2011. So we raised $5 million 2011. Wow. Percaya apa enggak, it was quite. Setelah itu semuanya hilang lah gitu ya kan. And then 2014 gue diundang sama Telkom untuk kind of co-write the thesis for corporate venture capital hari itu. Pertama di Indonesia, which is Telkom. MDI Ventures, right? 2014 kita it was like a year of collaborating with Telkom on MDI Ventures. 2015 MDI Ventures jalan with $100 million US dollars. That's our initial fund. Terus seterusnya, I don't know, maybe you can Google it. Selebihnya ya oke lah. I mean it was quite a journey kalau buat gue. Kalau gue bisa summarize, my career in this industry. Apa sih yang lo paling senengin dari working in this industry? Satu, of course it's vibrant, ya kan? And it's keep changing. Especially kalau kita bicara, pandemi kemarin, a lot of things has changed, right? Ya kan? Dan a lot of things has changed yang affecting, how people behave, gitu kan? And technology is the enabler for those change, gitu. Ini yang menurut gua sangat relevan sekali, gitu. Apa yang gua lakukan, gitu ya, masih ada ruang untuk bertumbuh, gitu kan? Ya kan? Dan BRI Ventures terus terang waktu kita, some of us dari MDI Ventures ke BRI Ventures, kita nggak mau ngulangin lagi hal yang sama sih. I mean, we're not going to kind of, just do investment only, but we need to kind of, to kind of build this industry, venture capital industry, bukan startup industry. Jadi kalau kita lihat kemarin BRI Ventures, after like gua dudukin posisi CEO di BRI Ventures, kita langsung launch in the next 4 or 5 months kita launch the first venture funds di Indonesia, Dana Sembrani, right? And I guess it was one of the an opening lah untuk venture capital lain mungkin bisa membuat Dana Ventura di Indonesia, karena selama ini kan either lu balance sheet pakainya atau lo di Cayman atau lo di Singapura, which is normal karena 2010-2011 startup following the money, the money is in Singapore, right? Dan hari ini mungkin dengan adanya the Great Reset seperti yang orang-orang bilang, I hope venture capital can be flourish di kita gitu, di Indonesia gitu. Oke. Adi? Ya kalau karir gue sih lebih banyak berkelana dari mulai gue masih muda gitu ya. Jadi mungkin gue kuliah di Purdue ambil programming, sempat kerja jadi kayak white hacker, jadi hacking bank buat Ernst & Young. Tapi gue mulai ngerasa bosen, terus kayak pengen do something more meaningful. Gue ikut business plan competition di Stanford, masuk semifinal kalah. Yang menang namanya Kiva. Kiva itu website di mana dia ngepost foto-foto peminjam dari lembaga keuangan mikro di Afrika untuk dikasih pinjaman dari orang dari Amerika. Jadi $10 dikali 10 orang jadi satu kambing. Gitu kan. Gue ngeliat idenya keren banget gitu. Terus gue tok. Ini fintech tahun 2005 ya, belum ada kata fintech tuh. Gue masuk ke ruangannya segede gini kali ruangannya. Terus ya gue bilang gue pengen bantu. Gitu. Jadi kalau kalah ya udahlah kita join kan. Di situ gue pertama kali belajar tentang startup sih. Gitu. Kebetulan bos gue itu product manager pertamanya PayPal. Gitu. Besoknya gue ngobrol sama dia, terus udah gitu ada orang Google juga. Jadi benar-benar orang-orang yang udah kayak made it di Silicon Valley, bikin the social enterprise untuk bantu orang di negara berkembang, which is kayak Indonesia kan. Ya udah gue kerja di situ. Akhirnya gue pindah ke Kiva kerja di situ dan sempat kita beken masuk ke Oprah Winfrey tuh kan. Terus jadi Oprah Winfrey terus ada Andra Agassi yang silau itu kan. Nah, terus terus kita saking bekennya kita jadi kebanyakan orang yang mau minjemin uang tapi kekurangan orang yang dipinjemin. Kan kayak gila ini kok bisa begini ya gitu. Nah akhirnya gue sebagai orang Indonesia merasa tergerak gitu, dan gue nonton film Che Guevara yang dia keliling Amerika Selatan naik motor. Gue tuh gue gitu aja kali ya. Gue bilang ke bos gue, yaudah deh gue mau kayak gitu nyariin peminjam gitu di Indonesia sama negara-negara sekitar. Gue bilang gitu, kita nggak punya duit, kita kan yayasan di startup, dibilang gitu kan. Nggak, tenang aja, gue beli motor bekas, gue pakai tenda keliling-keliling gitu kan. Ya udah, terus gue pergi terbang, gue tinggalin pekerjaan gue, kehidupan gue di SF yang ya menurut gue lumayan udah lebih mapan lah. Gitu. Keliling-keliling gue ke desa-desa, dan kebetulan microfinance itu cewek semua. Peminjamnya kan 98% cewek.
ibu-ibu lah gitu. Iya. Dan ya di situ gue belajar sih tentang bahwa sebenarnya kayak ada ekonomi yang benar-benar berbeda dari yang kita lihat sehari-hari. Dan di situ sebenarnya banyak banget perempuan atau ibu-ibu jadi tulang punggung keluarga gitu. Makanya dari situ gue selalu ngerasa kayak gimana how we make women more central part of the economy gitu. Yes, agree. Gitu. Karena Profesor Yunus juga kan di situ. Nah, akhirnya dari situ gue waktu di Kiva itu gue keliling-keliling, akhirnya gue sempat kebetulan ketemu orang Grameen. Grameen itu organisasi yang dibangun oleh Profesor Yunus yang menang Nobel karena dia pendidikan microfinance. Di 2007 kalau nggak salah dia ada workshop di Indonesia. Gue jadi volunteer penerjemah buat dia. Terus di akhir itu gue bilang, bos, ya nggak bos juga sih, gue bilang apa ya, sir gitu kan. You call him sir? Sir ya, sir gitu kayak microfinance is not enough, gue bilang gitu. Karena microfinance is giving a loan, tapi they need to buy things, they need to do things because I've seen people get a loan and use it for something else gitu kan. So why don't you start a company here? Karena di Bangladesh itu dia punya banyak perusahaan. Ada perusahaan telco yang ngasih akses ke telekomunikasi, perusahaan yogurt, perusahaan barang gitu kan. Why don't you open a branch here and I'll be your first employee gitu. Terus dia bilang, no, why don't you become an entrepreneur? I'll invest in you. Hah? Gue gak kepikiran kan. Akhirnya, dikenal-kenalin beneran gue dikasih duit sama dia gitu. Terus? Ya itu modal gue untuk bikin mapan. So you should help the women in your country, dia bilang gitu. Do it yourself gitu. Have an Indonesian, build an Indonesian company, dia bilang gitu. Terus kayak gila, menang Nobel Prize, invest ke company gue kan. Ya mau nggak mau gue harus kerjain kan. Ya udah, gue akhirnya bikin mapan. Waktu itu awalnya gue bikin yayasan, tapi kata dia nggak boleh yayasan, harus jadi for profit. Ya udahlah gitu. Ya namanya juga masih belum ngerti lah, masih muda kan gitu. Terus ya udah, gue bikin jadi perusahaan. Gue sambil kerja di BCG waktu itu, gitu. Ya biar nutup lah gitu kan. Akhirnya gue dari situ gue bikin mapan dan akhirnya gue terus terang berhasil bisnisnya. Ada ibu-ibu di Tangerang gue kasih bisnis untuk bikin franchise, beli pulsa, bayar bill, terus dia kasih pinjaman ke orang sekitarnya dan berhasil. Ibu Halimah namanya. Tapi ya gue kehabisan duit, kan modal gue terbatas ya. Dan gue nggak kenal banyak orang. Akhirnya gue pikir kalau gue mau nyari duit biar kenal orang yang punya duit kemana ya gitu. Gue daftar aja ke sekolah, ke Harvard, ke mana-mana gitu. Terus keterima beneran di Harvard kan. Keterima di Harvard terus kayak, tapi pas ditelepon ya kan mesti bayar kan. Wah gue gak punya duit nih gitu. Tapi di sekolahnya gue dapet scholarship, bisa gak kasih scholarship? Alhamdulillah, ditelepon lagi pas hari kemudian, boleh lo bayar cuman kayak diskon 90% gitu, bisa gak? Akhirnya deh gue pergi ke Harvard. Terus gue di sana ya sesuai essay gue ikut business plan competition. Banyak banget ikutnya sampai akhirnya gue menang 1. Nah idenya apa waktu itu gue present. Gitu. Ada 3, ada kesehatan, ada yang pembayaran, sama ada yang pinjaman gitu kan. Jadi kayak sebenarnya semuanya jadi satu. Nah akhirnya ya udah dari situ gue jadi bangun mapan berjalan. Akhirnya sistemnya mapan tuh bikin sistem arisan. Jadi ibu-ibu yang tadinya beli barangnya harus kredit, yang bayarnya 2 kali lipat harganya, dengan ini dia bisa gantian jadi arisan 1 kali 1 bulan dapat 1 barang. Ya mapan jalan, temen gue kebetulan waktu itu teman sekolah gue di sana Nadim, dia bikin Gojek, kita satu gedung satu rumah lah, gue di atas dia di bawah, dia gede, terus dia bilang, "Di, gue mau butuh bantuan nih, mau gede ada bikin fintech karena kan ya lo ngerti, dia butuh orang yang ngerti." Udah akhirnya gue gabung. Waktu itu GoPay masih kecil banget ya, yang paling dipakai buat bayar tukang ojek kan. Masih kecil lah gitu, terus dia bilang transaksi mungkin cuma ribuan lah gitu sehari gitu. Ya udah gitu, akhirnya mapan, Nitrans, kartuku digabungin jadi GoPay. Ya udah kita kejar tuh tahun pertama, kita fokusnya ke, pokoknya kita fokusnya ke perempuan. Ya nggak tahu kenapa, karena gue ngerasa waktu itu perempuan lebih loyal secara customer, mereka juga yang megang keuangan keluarga gitu. Jadi kita semuanya marketingnya perempuan, manajemen gue juga banyak perempuan. Ya udah fokusnya ke situ, dan perempuan suka makan jadi banyak di tempat makan. Betul. Iya bener kan? Betul. Gitu QR ya udah. Dari yang 1.000 transaksi sehari kita akhirnya 1 juta. Lebih disiplin juga kan ya? Lebih disiplin. Iya, bayarnya. Bayarnya lebih disiplin, lebih rapi. Jadi kayak menurut gue, dan mereka lebih susah untuk cowok lebih mau nyoba tapi lebih gampang pindah. Betul. Iya kan? Lebih loyal ya. Lebih loyal, lebih susah untuk dapetinnya. Tapi kalau dia udah percaya, dia akan lebih loyal gitu. Just like Zappos, that's Zappos story actually. Iya, betul. Ya kan? Kalau udah ke Zappos, you know, pertama kali pakai kan Tony Hsieh. Dia bilang you know, delivering happiness if the customer is happy, which is most of the ini adalah perempuan. Lebih loyal. Betul, lebih loyal. Jadi value proposition ini bukan hanya promo kan, apalagi kan mereka sehari-harinya butuh kan. Jadi kita personalnya itu pokoknya ibu-ibu muda atau perempuan yang baru karir muda gitu, yang
yang selama ini mungkin nggak diperhatiin, mukanya selalu kan fokusnya ke cowok-cowok Iya. gitu kan. True. Yeah, Ya, jadi true. dan akhirnya alhamdulillah sih berhasil ya gitu, dan Iya. kita jadinya nggak walaupun promonya nggak paling gede masih bisa lah gitu Iya. kita compete, dan dari situ lumayan lah. Okay. So guys, before we talk about women entrepreneurs ya, I think we have something in common. Kita kan tinggal di SF nih, pernah tinggal di SF kan? Ya. Tinggal di mana dulu? Gue Mission Street, lo di mana? Palm, California. Seberangnya pasti. Gue di Fillmore. Oh, nice. 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 Fillmore itu berarti Yang oh itu Fillmore tuh di dekat ini yang gedung Independent Theater hipster itu banget lah. ada brunch place yang enak banget namanya Sweet Maple. Sweet Maple ya. Right? Ya, Bener kan gue? Sweet Maple, ha. Sama ada gedung konser independen gitu. Lo pasti Lo nggak nggak tahu ya? Gue nggak breakfast. I don't do breakfast. I don't know why. Kan brunch, you don't do brunch either? I haven't eaten now. Bayangin. Oke. Gue fasting. Oke, udah, too much info. Menurut lo, what's the biggest difference ecosystem startups di sana, di SF, di Silicon Valley, sama di Indonesia? Yang gue perhatiin ya, misalnya waktu gue di Kiva gitu kan. Jadi foundernya Kiva dan the whole network of the PayPal itu kan udah pernah bikin company dulu sebelumnya. Iya. Jadi apa ya? Second time founder itu mereka sangat experience dan bisa mentoring orang-orang kayak kita lah yang masih hijau banget. Iya. Gitu, dan itu udah tradisi udah dari zaman dulu gitu. Iya. Dan this tradition of mentoring others itu udah dari udah lama, sehingga lo kalau di coffee shop manapun lo butuh mentor buat apa tuh gampang gitu. Nah, kalau kita kan wajar dong, masih baru kan. Iya. Jadi semuanya masih banyak first time founder gitu. Jadi culture mentoringnya menurut gue masih baru gitu. Tapi I think it's getting there gitu. Iya. Tapi gue setuju banget sih, karena menurut gue the most important thing salah satunya adalah ya mentorship. Gue yang beda ya. Kita di sini lebih lack of diversity kali ya. Banget. Dan aside from talent. Diversity maksudnya banding di ASAP kan juga cowok semua men. No, but you have people from different nations. Nations, Ada di sana. okay. Satu dan enggak juga sih, enggak banyak cowok sih. I think there are more perempuan di sana. Sekarang sih. Even zaman Kayak- gua. Masa sih? Enggak sih, gue ngerasa. Kayak enggak deh. Hah? Gue ngerasa enggak enggak deh. sih, kayak jujur aja kayak menurut gue, I think still ASAP was still very female versus male dominated sih. Iya, Well, setuju gue. zaman gua eBay was like CEO-nya perempuan gitu kan ya. Iya, Mac Goodman kan. Ya. Iya. Terus Iya. you have so many hari itu. Cisco Systems was too. Iya sih. Back Ya in the day. dibandingin Indonesia, Dibanding iya. di Indonesia, Of course, iya. Oh, iya, iya. of course, Betul, of kalau course. dibandingin Indonesia, Banding iyalah. Which is still not enough back in the day. Exactly. Yes, that's it. Betul. Tapi kedua tadi kan ya kan gender wise, terus racial apa atau ethnicities atau apa. Ketiga mungkin apa ya? Kita di sini belum terlalu banyak terekspos sih orang-orang kita. Jadi very concentrated on Jakarta banget menurut gua. Ya setuju, itu gue setuju karena You don't go to startup in Surabaya misalnya atau gue e-fishery misalnya di Bandung. Gue kan Di Bandung, ya? Gue kan buat e-fishery. Bandung juga itu aja ngerasa kayak mereka ngerasa kayak cut off gitu karena Yes. bukan di Jakarta. Exactly. Iya. Right. Tapi sekarang getting better kan? I don't think so. Masih menurut gua Kalau itu gue setuju sama dia. tetap sama. Sangat Jakarta sentrik sih. Banget. Iya. Kita agak kurang ke daerah. Meskipun Telkom udah membuat kayak Makassar Digital Valley, Iya. Toba Digital Valley, Jogja Digital Valley, but still rasa gua masih jauh Karena juga banget. mungkin secara akses juga masih belum sama kali. No, this access of knowledge yang gua Iya, bicarain exactly. Maksudnya misalnya. access Ya, of itu dia. knowledge, access of Iya. mentorship. Exposure juga ya, kan? Exactly. Exposure. Makanya setiap kenapa gue bikin creative partner itu pasti selalu paling rame dan antusiasnya paling luar biasa tuh pasti di luar Jakarta. Begini deh, gue 10 tahun ngelakuin ginian di Indonesia ya, di Jakarta maksud gue. Pertanyaan gue masih sama, every startup founders yang nanya gue adalah how to fundraise, bagaimana investor melihat kita gitu, dan it's still 10 tahun itu subjeknya nggak berubah jadi yang something else. Tapi beda-beda sih. Kalau gue sebagai entrepreneur ditanya bukan how to fundraise tapi kayak how to grow the team. I think it depends on what you do juga kan pada akhirnya. Ngerti nggak? Yeah, kayak kita tanya how to build a team, how to grow, how But to the scale. question stay the same. It's not changing 10 tahun loh ini udah. This is a decade of Indonesia startup. Iya. Tapi malah menurut gue questionsnya malah beberapa belum nyampe ke sana justru, Nick. Malah belum ke sana. Iya, Bahkan- Iya, menurut aku gue setuju. baru Iya, sampai betul, tadi itu exactly. kayak how do you Perlu build a banget, team, how you create a sustainable business. What is a gitu. startup malah sana. What is Iya, a what is startup? a startup? Bahkan, ya kan? Tapi menurut gue, I think the beauty of kita bisa bikin Elevate Women ya bareng-bareng adalah kayak gue seneng banget karena yang daftar tuh banyak banget dari luar Jakarta. Iya. Dan nanti yang akan pitching ke kita ini kayak banyak banget yang di luar Jakarta. Yep. Dan Wah, dan semangat. they're very innovative, semangatnya sangat luar biasa. Nah, talking about women entrepreneurs ya, menurut kalian gimana sih kondisi women entrepreneurs di Indonesia? Ya, udah punya opportunity yang sama kah? And yang gue juga selalu penasaran, menurut lu potensinya gimana?
Kita di MDI Ventures kita beberapa juga gitu kan ya kan. Rosalie dari CXA Group di Singapura. We have a few juga dari Indonesia. Di BRI Ventures sekarang kita punya mungkin 3 kali mungkin. Ada Sayurbox, I think you know. Sama Anda ya. Ada Awan Tunai, ada Windy di sana. But I guess potensi seperti apa? Potensi really huge. Seperti yang lo bilang tadi, you know, they are more disciplined than guys, itu satu ya kan. Dan I think they're more focused. Sebenarnya ada perbedaan besar antara sebenarnya potensi yang sudah terlihat di level pengusaha mikro, yang itu menurut gue banyak banget perempuannya, sama yang bisa akhirnya naik ke atas di level yang dia bisa VC funded gitu. Nah jadi kayak misalnya gue ambil contoh ya gitu. Pertama secara budaya dulu deh. Budaya kita kan sebenarnya udah sangat apa ya? Women empowerment tuh dari lama gitu. Cut Nyak-din, you know, itu udah kayak mimpin pasukan gitu. Kan di negara lain nggak banyak yang kayak gitu. Gitu. Jadi pas di Mapan nih misalnya ya, dari kayak kita 3 juta keluarga yang jadi anggota Mapan, terus kayak puluhan ribu ketua arisan tuh yang pengusaha itu banyak banget yang punya usaha sendiri. Ada yang bikin toko, ada yang bikin kue sampai dikirim ke daerah-daerah gitu. Tapi kayaknya lumayan banyak yang masih di level itu gitu. Bisa macam-macam karena kurang akses, kurang exposure, komitmen keluarga gitu. Sementara untuk naik ke atas itu masih berat jujur aja gitu. Jadi itu yang ngebuat gue dari dulu selalu kayak oke, gimana ya caranya untuk bisa ngebantu ini, karena kita udah punya modal sebagai negara di mana budaya terhadap female empowerment tuh udah ada. Tinggal kita unlock aja gitu. Cuman ya emang nggak gampang, tapi potensi gede banget. Mungkin kalau gue bisa tambahin ya, di luar dari of course kan ekosistem, terus abis itu juga semua lah itu berpengaruh ya, external factors ya. Cuma menurut gue juga yang paling penting adalah mindset dari perempuan itu sendiri sih. Karena menurut gue sebenarnya karena udah apa ya, kita tuh sudah terbiasa di kotak-kotakin gitu ya. Jadi kita tuh selalu merasa ada glass ceiling. Sementara sebenarnya opportunity-nya ada aja gitu. Asalkan kitanya ini sebagai woman, kita bisa lihat beyond the glass ceiling gitu. Bisa mecahin si glass ceiling itu gitu. Karena sebenarnya opportunity-nya ada gitu. Jadi contoh ya misalkan, kadang-kadang ada banyak banget yang woman gak support other women. Kenapa? Karena mereka merasa arenanya terbatas. Jadi ada perempuan lain nih yang jadi leader. Gue udah gak punya kesempatan dong jadi di posisi dia. Jadinya it's a bad competition gitu. Nah sementara harusnya justru dengan lo melihat ada woman leader, lo merasa oke, itu nggak empower lo untuk berarti ada opportunity-nya. Harusnya lo gandeng bersama-sama to break the glass ceiling bahwa ya lo tuh sebenarnya punya opportunity yang sama gitu. Jadi I think kitanya juga sebagai woman juga harus, of course equality-nya belum ada, you know, opportunity-nya belum sama, tapi it starts from us again kan. Tapi nggak cukup sih, gue setuju sih opportunity-nya ada dan kalau misalnya perempuan udah banyak yang bisa ngeliat ke atas gitu. Cuman penting juga ekspektasi dari orang di sekitar perempuan itu. Betul. Misalnya kayak apa, ibu mertua deh. Iya, betul. Gitu. Atau yang kayak perempuan harus ngurus anak atau gimana, atau suaminya gitu. Jadi otomatis susah dong buat dia gitu kan. Jadi itu sih kita harus kayak nggak cuman perempuannya sendiri tapi support system di sekitar perempuan itu. Makanya tadi gue bilang kan external factorsnya penting. Cuma kan it starts from kitanya juga dong untuk bisa meyakinkan dan bisa mengedukasi di eksternal kita juga. Betul, itu gue setuju. Gue dealing with a lot of male founders because we invested in tech companies kan ya kan. Yang menurut gue ini perbedaannya yang cukup besar sih. Kalau gue lihat some of the female founders yang kita pernah invest gitu ya, they're not focusing on technology. Tapi gini, gue beda sama Aldi nih, generasi kita. I think we are generation apart, right? Ya kan? Setengah generation sama lah, gitu, you know. But you know, you are more exposed into a sustainability, into more impact investing. Setuju kalau itu. Gue growing up in a more, you know, my first career was like more deep tech, you know, focusing on, you know, futuristic something gitu kan ya kan. Jadi gue lebih dealing with nerds, let's say. Aldi dealing with perempuan misalnya. Iya betul. Ya, gue dealing with nerds. Dan di kategori tersebut memang jarang perempuan sih. Kategori itu yang kita bicara, you know, people at work yang bahkan mungkin nggak pernah kawin atau nggak pernah punya pacar, ya kan? 24 hours, you know, coding dan yang lain. You know, I was part of the I think the first wave of generation of investors yang suka nih entrepreneur kayak begini, yang nggak tidur, yang nggak punya kehidupan gitu kan ya misalnya. Nah, itu kali. Dan gue setuju. Ya, tapi gimana? Ya itu sih yang penting gimana caranya dari bawah bisa dibawa ke atas. Betul. I think we need more women coders.
Of course. Women Dan sekarang in udah banyak banget menurut gue kayak kelas-kelas, udah banyak banget gerakan-gerakan itu juga sih to support women coders ya. Nah, tapi yang sedihnya banget yang kemarin gue baca dan kayak gue baru ngobrol juga sama teman-teman gitu ya. The fact that tahun lalu gue bacakan ya, di tahun 2020 tuh perusahaan yang didirikan oleh perempuan, jadi perusahaan yang CEO-nya atau yang punya adalah woman gitu ya, cuma menerima 2,3% dari total capital invested in venture capital. 2,3% loh, which is very dunia nih. Iya. Iya tahun lalu ya. Tahun lalunya bahkan turun dari tahun lalunya lagi. 2018 was 2.8. Ya. 2019 2.8 gitu. Agree. Nah, jadi kan maksudnya itu bacanya aja lumayan sedih gitu. Sementara gue merasa kayaknya banyak banget women entrepreneurs out there gitu. Nah, menurut kalian kenapa venture capital nggak begitu banyak menginvest di women entrepreneurs? Tahun lalu menurut gue agak specifically agak beda ya. Iya. Kayak apalagi dengan yang gue ngerasain sih dengan remote schooling. Ya. Somehow ya, walaupun dua-duanya kerja dari rumah, tapi tetap istri yang dirasa lebih bertanggung jawab terhadap sekolah kan. Oke. Jadi it actually makes it harder sebenarnya buat perempuan untuk bisa do something like yang bisa jadi venture funded. Iya, betul. Gitu dan ya jujur kan gue Karena kondisi dan gue jujur gue waktu itu nyoba kan, kayak gue Iya. kayak ngajak anak-anak gue pergi gitu seminggu dan gue harus ngurusin sekolahnya, gila tuh pusing banget sih. Iya. Nggak kebayang kan gitu. Nah, Iya. so I understand gitu bahwa last Okay. year is different gitu. But let's talk about 2019 then. It's 2.8% karena masih kecil kan. Ya. Nah, nggak, maksudnya kayak pertanyaan adalah menurut lo kenapa venture capital nggak fokus on investing di women entrepreneurs? Because kalau gua boleh Yeah. tambahin. The traditional venture capital mandate is to invest in high tech companies. Ya. Okay. Kalau kita lihat lagi nggak hanya perempuan sih yang dapat sedikit funding di at least divisi industri, tapi kita lihat minorities seperti African American juga nggak terlalu banyak dapat, atau Latinos di Amerika juga nggak banyak yang ada di Silicon Valley untuk diinvest gitu kan ya. Kan? Yeah. Menurut gue gitu. Jadi kalau kita lihat makanya kenapa nggak hanya ada something like Elevate a Woman VC di Silicon Valley, juga ada African American VC di sana yang untuk empower all African American founders gitu. Yeah. Kalau kita lihat kan ada gini, di Silicon Valley is really obvious banget siapa yang diinvest dan siapa yang enggak. If you're Asians, like Oriental, Chinese, I don't know if Oriental is the right word for it. People like myself misalnya kan, atau Indians, Jews di sana, or Eastern Europeans, right? Itu kan yang istilah apa tuh? Apa sih istilahnya? Technical geek. Ya, itu kan yang kalau lo founder Stereotype lah. stereotype ya. Kalau lo founder dari Taiwan laki gitu, Ya. definitely you get funding di sana Ya. ya kan. Ya. Tapi ya. Kalau mungkin ada juga faktor ini sih, waktu gue study computer engineering tahun ya dulu, itu tuh 90% dari peers gue laki-laki. Yeah. So there's di saat itu dan mereka yang akhirnya graduate bikin tech companies kan. Yeah. So there is a generational gap juga sih. Yes. Karena memang banyak yang belum belajar the technical skills gitu. Yeah. So I think one thing yang bisa merubah adalah kalau kita find a way supaya women bisa also get that opportunity Exactly. untuk belajar the technical skills. Dan makanya kenapa why gue senang banget adanya Elevate Women gitu ya. Bukan cuma kita memberikan kesempatan untuk women entrepreneurs di industri kreatif to be specific untuk bisa dapat kesempatan pitching dan juga dapat kesempatan untuk diinvest, tapi kan ada mentoring session juga gitu kan, di mana mereka bisa konsultasi soal bisnisnya dan segala macam. So hopefully gue berharap dengan adanya Elevate Women ini menginspirasi lebih banyak orang untuk bikin gerakan yang sama, or hopefully siapa tahu Elevate Women punya visi kan. Oh, harus. Iya kan? Ada harus. visi kan? Dengan Nah, mandat yang khusus untuk ini gitu ya. Iya. Iya. Nah, tapi gue penasaran waktu gue telepon kalian gitu ya. Apa yang membuat kalian mau bergabung di Elevate Women? What do you see from Elevate Women? Ini kau dulu lah. I'll just see you. Oh, thank you. Satu itu, oke. Kalau Tuan Putri panggil, datang, gimana ya? tapi gini, kalau menurut gua, if you really wanna do this movement, sekarang yang paling tepat sih, ya kan? Post pandemic atau Yeah. soon to be post pandemic world. World Economic Forum kemarin bilang the Great Reset dan yang lainnya. I mean, if you wanna do something meaningful, if you wanna do something more impactful, especially to minorities, gue nggak bilang minorities, gue bilang not gender bias kind of
industri, sekarang saatnya sih. Yeah. You know, if you're resetting something, right? Yes. Ya kan? Dan menurut gua banyak juga yang kita lihat sekarang berbeda dengan apa yang gue lakukan di MD Ventures misalnya. Yeah. Our fund mandate is kind of different sekarang ya kan. Yeah. Secara kita punya beberapa fund yang bisa allocated for this specific movement gitu. Yeah. Menurut gua itu sih kenapa gua juga ingin mensupport, dan kita juga baru ada I think one of the directors in corporate ventures ya, which is Mbak Ajeng yang akan di sini juga nanti. Ya. She's millennial, she's smart, she's beautiful, she's everything, right? Dan menurut gua, I think the future of even venture capital di Indonesia will be led by women, not by me. Yeah. Oke. Kalau I think yang gue sih jujur penasaran sih, karena I think ya dari zaman mapan kan banyak ketemu female entrepreneur, tapi ya kayak gue bilang kayak breaking the glass ceiling kan nggak banyak. Iya, betul. So ini lo kayak bikin eskalator gitu Yeah. ke past the glass ceiling kan. Yeah. Jadi dan gue penasaran ngelihat pengusaha-pengusaha dari daerah, Yeah. ya kan, yang mungkin sebenarnya belum terekspos, Yeah. gitu, terus bisa ketemu, bisa belajar. Karena gue ngerasa setiap kali denger pitch orang tuh juga gue belajar. Belajar, setuju gue. Iya kan? Iya. Dan I feel like it's just a good thing to do juga buat mereka gitu. Dan gue pikir I think no better time than now. Kayak yang tadi lo bilang. Tapi juga I think it's a problem that I personally have not cracked. Iya. And curiosity got the best of me. Apalagi I'm a big fan of Shark Tank, to be honest with you. So Yeah. I like the concept. Ya, betul. Jadi sebenarnya acara Elevate Women tuh nanti akan kayak Shark Tank. Jadi nanti teman-teman juga bisa nonton tanggal 21 April. Jadi nanti ada 20 women entrepreneurs yang udah kita pilih, yang udah kita kurasi, akan pitching di depan kita. Dan kita gak akan cuma bertiga ya. Kita ada Pak Gita Wiryawan, ada Bu Neneng dari Grab, ada Pak Anto, CEO dari Telkomsel. Jadi nanti kita akan mendengarkan mereka pitching, dan hopefully kita akan berebut untuk invest di mereka, or we can collaborate untuk invest juga di mereka. Nah, tapi apa sih yang lo lihat, apa yang lo cari nanti pas mereka pitching nih ke kita gitu ya? Apa sih yang lo cari? What kind of business yang lo pingin invest? Kalau gue orangnya. Jadi karena I think building a startup is hard, right? I mean lo bakal pasti ngelaluin masa-masa susah. Yes. Dan banyak diraguin orang, and there'll be problems that you cannot solve gitu. Kalau misalnya foundernya nggak passionate about the problem and doesn't have the background or the skills untuk push through, nggak bisa. Betul. Gitu. Karena it's just an idea. Ideas are everywhere. Yeah. It's actually execution that matters Yes. kan. And usually the founder mindset and gimana koneksi dia dengan timnya, what's the vision, itu yang will carry a company forward sih. Yeah. And I'm looking Totally forward. agree. Iya kan, benar. Kalau gua again, gua nggak pernah invest di traditional business gitu kan, atau bisnis yang tidak menggunakan teknologi lah gitu. So we are preparing a fund yang khusus untuk ini gitu loh, untuk something like Thrasio in the Thrasio di Amazon kan gitu. Thrasio di Amazon gitu kan ya kan. Something to do with this. Jadi kalau kita pun kita akan mempersiapkan fund ini sebenarnya untuk something yang creativepreneur will do gitu kan ya kan. Ya, invest lah. Oke. Tetap ya. Tapi mungkin kalau Aldi tadi bilang bahwa yang lo lihat adalah founders, itu gue setuju banget sih. Menurut gue nanti pun yang akan gue lihat pertama pasti orangnya, siapa yang ngejalanin kan. Iya, karena of course ya talentnya yang nomor satu gitu. Terus menurut gue second yang gue lihat adalah is the business sustainable atau enggak. Bisa terus menyelesaikan masalah-masalah baru apa enggak. Terus yang ketiga, kalau gue pribadi, I have to be passionate about it. Ya, mungkin karena maksudnya karena kan gue nanti kalau misalkan gue invest pun gue harus meluangkan waktu dan energi gue yang lumayan banyak untuk gue bisa berkontribusi untuk membesarkan itu kan. Jadi gue juga yang gue lihat adalah gue harus passionate about the solution dari problem yang mereka selesaikan gitu. So that's my take ya. Gantian gue nanya sama lo ya. Jadi kalau tadi kan lo bilang kayak, oke, gue ngerti kenapa lo ngebuat Elevate buat environment, tapi why now? Kenapa? Apa ya? Ada momen nggak di yang beberapa bulan kemarin di mana lo jadi kepikiran, oh ini gue harus bikin ini nih gitu? You know, sebenarnya gue merasa pas lagi pandemi ya, gue kan banyak banget, alhamdulillah CXO nih kita bikin beberapa inovasi-inovasi baru lah. Kita launching Sexo Media and stuff gitu kan. So kita banyak banget, gue banyak banget ngobrol sama other companies and stuff gitu. Dan gue tuh merasa bahwa this industry tuh sangat male dominated ya gitu. Sementara gue tahu bahwa di industri kreatif itu pelakunya lebih banyak perempuan, 55%. Tapi di top of the pyramids nggak banyak.
nggak banyak perempuan leader gitu. Jadi gue merasa I think I need to bring more women into the room, dan gue merasa gue punya privilege-nya, gue punya platform, gue punya opportunity. Jadi gue merasa gue punya tanggung jawab untuk bringing more fellow women entrepreneurs into the room gitu. Jadi I think itu sih kenapa gue akhirnya initiate this movement ya gitu. So I'm so excited karena gue jujur pas gue lihat orang-orang yang daftar gitu ya di Nick, gue tuh kayak ada beberapa yang gue tuh tear up karena gue bangga banget. Iya. Gue bangga banget gitu. Gue sedih lagi kan. Maksudnya gue bangga banget gitu. Ada yang kayak dari Papua, ada yang dari Padang, ada yang umurnya lebih dari 50 tahun. You know? Iya. Yeah. So, and it's very empowering gitu. Jadinya gue jadi semakin semangat aja gitu. Dan itu So, menurut gue yang penting kayak lo bilang tadi kan, kalau lo ngelakuin ini kan, lo dengan spark this light, kan people akan dengar cerita dari para entrepreneur perempuan ini kan, dan itu akan jadi inspirasi buat orang di daerahnya, and then you become a snowball, right? Exactly. That's how movement get started gitu. Hopefully. So, that's the goal kan? Yeah, hopefully. Dan menurut gue si 20 ini punya potensi yang sangat luar biasa sih, karena pas lihat dan segala macam memang mereka tuh they think bigger lah. Jadi I'm so proud of them. Nah itu dia betul, think bigger. Yes. Oke. So dua terakhir. Ya boleh. Oke. Ada nggak sih pesan untuk women entrepreneurs di luar sana yang lagi nonton? Pesan untuk mereka apa? Apa ya, pesan dari gue sih jangan takut nyoba gitu. Ya gue tahu sih kayak tekanan dari keluarga, dari karena ada mertua, dari teman untuk jadi seorang perempuan yang sempurna, yang berbakti itu tinggi gitu. Cuman gue ngerasa sebenarnya Indonesia banyak banget kalau misalnya mau dan berani, itu perempuan bisa menjadi pendorong ekonomi entrepreneur yang kuat banget buat Indonesia. Jadi pesan gue sih jangan takut. Gue berharap dengan lo nonton contoh-contoh dari yang bakal di showcase oleh Elevate Women ini bisa jadi inspirasi gitu. Dan kalau memang ya keadaan lagi nggak bisa, it's okay gitu, nggak usah sekarang, but time will come gitu. So give it a try. Ya, nice. Nick, lo agak berat nih untuk menyusul Aldi tadi. Enggak, I think kalau kalian memulai gitu ya, I think now is the best time to start. Udah ada platformnya, udah ada investornya, udah ada mentornya, udah ada udah ada leadernya Mbak Putri gitu kan. Enggak, tapi ada gini, kalau kalian mau mulai sekarang saat yang tepat. Kenapa? Because all the attention is on you gitu kan. Dan I guess kalau misalnya any other time maybe belum tepat saatnya gitu ya. Kalau kita lihat Wakil Presiden Amerika Serikat juga perempuan gitu kan. Kalau kita lihat banyak pemimpin perempuan sekarang than any other time in any eras gitu kan ya kan. Jadi mulai, tadi setuju kata Aldi, jangan takut ya, takut mertua. Ya pokoknya just give it a shot I think. Oke. Gila ya, dari lu tadi ngomong panjang-panjang dan bagus-bagus ya, dia ngingetnya cuma yang mertua. Karena mungkin itu yang resonate. Betul, itu makanya rasa ada apa dengan Because that was the most sensitive one, right? Ya apa nggak sih? That's something yang you know, I don't know. Tapi it's reality right gitu, dan I think ya itu this reality yang jadi tantangan kan. Iya. Not only glass ceiling, but you have to break the feudal system on how men treating women, ya apa nggak sih? Betul, setuju ya. Dan emang nggak gampang sih, gue kan kebetulan gue sekarang lagi nggak kerja, istri gue yang lagi kerja. Gue on sabbatical, jadi ya gue yang ngurusin anak, kanjang anak taman safari. Ya, it's like very different life, right? Keren. Dia support gue selama, gue nggak mungkin bisa di posisi gue sekarang. Kalau istri gue nggak support gue, waktu gue jadi entrepreneur dia kerja, like giving stability, sementara gue try to do my thing with Arisan. I think it's my turn gitu sekarang. Ya kalau dari gue sih kayak I'm so proud of all the women yang hebat-hebat banget di Indonesia, karena menurut gue perempuan tuh punya tanggung jawab yang besar kan, dan punya pressure dan tuntutan yang juga besar gitu. Lo dituntut untuk jadi sempurna, lo dituntut untuk multi peran, lo dituntut untuk bisa semuanya gitu. Jadi I'm just so proud of semua women entrepreneurs yang bisa ngebalance everything and do it dengan perfectly gitu. Dan semoga dengan adanya Elevate Women yang tadi lo bilang can inspire dan jadi snowball untuk banyak perempuan lain juga untuk
start their own business atau jadinya lebih punya banyak role models and examples to inspire them. Nah, terakhir dari kalian berdua, harapan dari Elevate Women. Lo apa yang lo harapin Elevate Women tuh ke depannya gimana? Gantian lo dulu. You mean the platform? The movement, the Elevate Women, the brand. I hope it continues dan continues to evolve juga ya gitu ya. Because apa yang mungkin lo bawa sekarang gitu kan ya kan, it's only addressing one segment of the issues, the whole issues. Kedepannya mungkin kita harus address tadi, how to deal with mertua tadi, how to deal, gini, because gini, I guess this is the anthropologist in me. I mean serious. The anthropologist in me, it's never about sebenarnya gini, it's never about how the office life treating women atau the industry treating women, tapi this antiquated belief ideas that tadi seperti kata lo juga perempuan dituntut untuk sempurna dan yang lain, which is true too ya kan, itu yang harus berubah sih nanti ke depan. Jadi so you are building a mindset sekarang, you're not building any misalnya platform untuk mereka maju ke depan economically, but you are changing the whole paradigm about how men view women gitu kan ya kan ke depan. Dan ini yang menurut gue I guess very interesting to explore. I'm your man for that. Thank you. Mantap. Ya, I think for me harapan gue sih ini bisa menjadi support system terbesar buat perempuan yang mau jadi entrepreneur di Indonesia. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya that's what's needed, right? Gitu. Karena harus not only the women supporting each other, tapi the whole experts yang mentoring mereka, the whole media, the whole government. So by gathering these women, harusnya it's gonna be easier to support them, dan mereka akan jadi lebih berani. Ya, setuju gue. Sebenarnya yang gue pingin juga pesan yang pingin disampaikan juga sebenarnya adalah perempuan tuh punya pilihan sih. Jadi maksud gue kalau emang perempuan di sana merasa emang pinginnya jadi ibu rumah tangga dan pingin ngurus anak, there's nothing wrong with that. Karena itu udah susah banget gitu. Tapi kalau misalkan if you wanna do it all, kalau lo pingin menjadi istri, jadi ibu rumah tangga tapi lo juga pingin berbisnis, itu juga nggak ada salahnya gitu. Jadi basically the message is perempuan tuh punya choice, lo punya pilihan gitu. Jadi jangan takut untuk memilih pilihan lo gitu sih sebenarnya. Nah, kan this conversation will stay di YouTube forever kan. Jadi lo bisa nonton lagi nih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lo masih bisa nonton our conversation gitu. Ada nggak sih kalau misalkan nanti lo nonton lagi nih Ngobrol Sore Semaunya in 5 years gitu, apa yang lo harapkan di industri ini, apa yang lo harapkan for women entrepreneurs di 5 tahun ke depan? Gue sih simple. Gue punya anak perempuan 2. Gue berharap gue nonton 5 tahun lagi, misalnya mereka udah agak gedean atau bahkan 10 tahun lagi, emang masalahnya apa dulu Pak? Jadi udah nggak ada gitu. That would be ideal. Bagus. How to beat that? Makanya, bagus sih tadi. Itu berat apa kita banget. Close itu aja ya? Itu close itu aja. Apa kita close itu aja ya? I don't think well I can't relate because I have a boy. Satu gitu kan ya kan. Jadi kalau menurut gue sih gini, 5 tahun lagi kalau gue lihat kita ngapain gitu ya hari ini nonton, most of the issues tadi gitu ya non-existent anymore. Seperti jadi gini, those views, not only men view women, tapi how women view women juga gitu kan ya. Nggak cuma laki sih gitu ya kan. Itu setuju. Itu penting banget. Itu sih menurut gue yang harusnya udah nggak lagi dibicarain. Gitu. Sama, setuju. Although gue nggak bisa relate. To girls itu berat banget sih. Okay, Nico, Aldi, thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much for supporting Elevate Women. Untuk teman-teman yang pingin tahu lebih lanjut lagi soal Elevate Women, bisa cek di Instagram kita, bisa juga cek di Instagramnya CXO Media, bisa cek di Instagram gue juga Putri_Tanjung. And I cannot wait for you guys to watch it tanggal 21 April di CXO Media dan juga di CNBC TV. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore only on CXO Media YouTube channel. Bye-bye.